Iblis berhasil menjatuhkan manusia karena dia menghembuskan kebohongan bahwa kondisimu tidak cukup. Ketika manusia percaya bahwa kondisinya tidak cukup, otomatis manusia tidak mengucap syukur. Paham ya? Dan ketika manusia tidak mengucap syukur, perhatikan ayat berikut ini yang mengerikan. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di saat manusia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Di saat manusia tidak mengucap syukur, dunia kelihatan menarik. Dan dengan gampangnya Tuhan diganti dengan ilah yang lain karena nggak ngucap syukur. Bayangin loh, di dalam hadirat Tuhan pun begini. Tuhan tahu bahwa manusia tidak mengucap syukur, dan itu adalah alasan kenapa manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya firman Tuhan membongkar kebohongan ini semuanya. Buah itu hampir setiap hari pasti dilewati sama manusia. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa mereka melihat buah itu sedap untuk dimakan. Karena apa? Pasti hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Pasti hidupnya rasa cukup. Ketika kebohongan itu dipercaya sama manusia, gak cukup hidupmu, gak cukup hidupmu. Sekarang dalam semua aspek hidup, akhirnya apa? Kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita dibenturkan dengan orang lain, status, jabatan, harta dibenturkan sama orang lain, dan kita lihat diri kita sendiri, kita katakan, kenapa saya kayak gini ya? Di saat itu dosa kelihatan menarik. Jadi catat ini baik-baik. Kalau sebaliknya yang kita lakukan, kita senantiasa isi hidup kita dengan ucapan syukur, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik. Bahkan kita sedang memposisikan hidup kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa, karena senantiasa mengucap syukur.